Anak setan yang benar-benar anak setan. Seorang perempuan melahirkan anak dari setan. Awalnya anak itu biasa-biasa saja, namun lama-kelamaan muncul penyakit aneh dan dia mulai minta makan berupa tumbal manusia hidup. Dengan meminum darah dan memakan daging dari tumbal, dia akan merasa sehat kembali. Sang ibu yang melahirkan anak itu pun mencoba mencari kesembuhan dari penyakit anaknya itu. Namun ketika dia kembali ke asal muasal tempat itu terjadi, suatu hal yang mengerikan mulai terungkap. Sebuah film horor yang dirilis tahun 2021. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang tengah melarikan diri. Dia berhenti di sebuah rumah makan dan memesan makanan. Terlihat ada beberapa orang yang datang yang kemudian mengamatinya. Laura sendiri pun segera pergi dari tempat itu. Dia yang sedang hamil merasakan kontraksi hingga akhirnya anaknya pun lahir di dalam mobilnya. Beberapa tahun setelahnya, David, anak dari Laura, sudah tumbuh besar. Laura merawat anak yang dilahirkannya seorang diri. Layaknya anak normal pada umumnya, David berangkat ke sekolah diantar oleh ibunya. Namun dia harus dijemput oleh tetangganya yang bernama Susan karena ibunya terkadang pulang larut malam karena ada beberapa tambahan kelas yang harus dia ikuti. Keseharian Laura setelah mengantar David berangkat sekolah adalah mengajar di sebuah TK. Dilanjutkan dengan malam harinya dia pergi kuliah. Baru setelah itu dia bisa menjemput David yang dititipkan. Sebuah kehidupan yang biasa yang tampaknya normal-normal saja. Laura yang belum tidur dan sedang belajar mendengar sebuah suara. Dia mengira kalau itu adalah David yang ketakutan tidur sendirian. Dia pun menawari untuk tidur bersamanya, namun tak ada pergerakan sama sekali. Karena penasaran, Laura pun mengecek kamar David dan tiba-tiba ada banyak orang di sana dan pintu tertutup dengan sendirinya. Laura yang panik, dia mencoba mencari pertolongan ke tetangga sekitar. Dia pun mendatangi Susan dan menyuruhnya untuk menelpon polisi dan memberitahu kalau ada orang di kamar David. Laura segera kembali dan mengambil pisau dapur. Dia pun membuka kamar David dan mendapati David yang sudah telanjang terbaring di kasurnya. Polisi yang datang pun menanyakan beberapa hal kepada Laura. Mereka melakukan itu karena setelah dicek tidak ada tanda-tanda orang yang menerobos masuk. Polisi yang bernama Steve menuduh Laura kalau dirinya mengalami tidur berjalan dan menelanjangi anaknya sendiri. Namun Laura mengatakan kalau dirinya tak pernah mengalami itu. Paul memberitahu kalau dirinya percaya dengan apa yang dikatakan Laura. Dia sendiri pun berniat untuk mengecek tetangga sekitar dan akan memberitahu esok harinya. Laura pun bergegas mengecek keadaan David, namun dia tak menemukan sesuatu yang janggal di tubuh anaknya itu. David sendiri memberitahu kalau dirinya mengalami mimpi buruk, di mana dia tenggelam di sungai penuh darah. Hari berikutnya, Paul mendatangi Laura yang sedang mengajar. Dia memberitahu kalau sudah memeriksa tetangga namun tak menemukan ada suatu hal yang mencurigakan. Laura sendiri menyadari kalau kemungkinan David bisa saja melepas bajunya sendiri. Tapi dia juga meyakini kalau ada orang di dalam kamar anaknya itu. Paul memberikan kartu nama miliknya untuk Laura. Dia menyuruh Laura untuk menelponnya jika merasa ada suatu hal yang aneh. Laura mengalami mimpi buruk. Pertama, dia berada di suatu tempat dan ketika bangun, David sudah berada di depannya dengan mulut yang mengeluarkan darah. Laura pun segera mengecek anaknya. Di sana, David memberitahu kalau dia merasa pusing serta perutnya mual-mual. Laura berpikir kalau itu mungkin terjadi karena David belum makan sama sekali. Dia akan mengajak ke dokter jika besok masih merasa kesakitan. Laura pun melihat ada suatu pergerakan. Dia segera menelpon Paul untuk mengecek apa yang terjadi. Namun, Paul yang berkeliling pun tak menemukan suatu hal yang mencurigakan. Dia menjelaskan kepada Laura kalau mungkin itu polisi yang sedang berpatroli karena rumah Laura sekarang sedang diawasi. David tiba-tiba turun dari kamarnya dan memberitahu kalau dia merasakan sakit di perutnya. Tiba-tiba David muntah darah. Dia segera dibawa ke rumah sakit terdekat.
David yang berada di rumah sakit terdapat ruam-ruam di tubuhnya. Dia mengalami kejang-kejang dan diharuskan untuk dibius. Dokter yang menangani itu pun mengatakan kalau mereka belum menemukan suatu penyakit di tubuh David. Bahkan beberapa hasilnya menunjukkan kalau David dalam keadaan normal dan tidak ada racun di tubuhnya. Dokter sendiri juga kebingungan dengan hal itu. Laura pun menemani David yang terbaring di ranjangnya. Dia meminta maaf karena tak bisa melakukan sesuatu kepada anaknya itu. Laura yang tertidur pun kembali bermimpi tentang sebuah tempat dan David yang muntah darah. Dia mendapati mulut anaknya yang sudah berdarah dan dia segera meminta tolong pada dokter yang berjaga. David sendiri pun terbangun dan memanggil ibunya. Hari berikutnya, ruam di tubuh David tiba-tiba menghilang dan dia sudah sembuh kembali. Sebelum pulang ke rumah, mereka berdua pun menyempatkan makan malam bersama dengan Paul. Laura mengatakan kepada Paul kalau dia berniat untuk menjual rumah dan pergi dari tempat itu. Paul sendiri hanya bisa menyarankan yang terbaik. David mengajak ibunya untuk pulang. Dia sama sekali tidak mau makan apa-apa. Paul dan Laura saling jatuh cinta. Mereka berniat untuk berpacaran dan ketika hendak bercinta, David kembali berteriak. Dia kembali mengalami kejang-kejang dan saat itu segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter sendiri pun berniat untuk melakukan beberapa tes terhadap David. Laura menceritakan suatu hal rahasia kepada Paul, yaitu di mana dirinya dulu dibesarkan di dalam sebuah sekte. Namun, dirinya berhasil kabur dan misteri orang yang ada di dalam kamar David adalah orang-orang anggota sekte yang dia tinggalkan. Belum sempat selesai bercerita, dokter pun memanggilnya. Laura meminta kepada Paul untuk tetap bersamanya. Ruam di tubuh David kembali muncul. Laura yang tertidur kembali bermimpi ketika dia berada di sekte itu. Di luar ruangan terdengar dokter yang hendak mengambil David dan mereka mempunyai rencana lain. Laura yang mendengar itu pun segera membawa David kabur dari rumah sakit. Ternyata dokter itu merupakan anggota sekte yang sama dengan Laura dulunya. Laura pun sempat menyembunyikan David di rumah Susan tetangganya. Susan sendiri sempat menolak karena dia tidak mau terlibat dalam urusan Laura. Namun Laura meminta tolong sebentar saja. Dia akan mengambil mobil serta baju dan segera pergi dari sana. Laura yang panik pun menelpon Paul untuk menemuinya di sekolah dan tak perlu banyak bertanya lagi. Laura yang sudah beres-beres dan kembali ke rumah Susan, dia menemukan anaknya yang sedang memakan tetangganya itu dan mengatakan kalau dia merasa baikan. Dia segera membersihkan anaknya dan mencoba untuk menenangkan David. Mayat Susan hanya ditutup dengan kain dan Laura menuliskan pesan kalau dia datang, disertai dengan simbol sektenya dahulu. Dia segera pergi dari rumah itu bersama dengan David. Paul yang menelpon pun tak diangkat. Bahkan untuk menutupi jejaknya, dia membuang ponsel miliknya. Mereka berdua pun akhirnya menginap di sebuah hotel. Laura mencoba untuk mengistirahatkan badannya. Pagi harinya Laura dan David muncul di berita tentang orang hilang. Namun di berita itu menyuruh masyarakat jika melihat untuk waspada karena terindikasi mempunyai penyakit kejiwaan. Mereka pun segera pergi dari motel itu. Laura yang tak ingin ketahuan, dia pun mencuri mobil yang hendak dijual di daerah motel tersebut. Dia berniat untuk pergi ke rumah teman lamanya. Dirinya berharap bisa mendapatkan sebuah penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara Paul dan Steve sudah berada di rumah Susan. Mereka melihat mayat Susan yang sudah berlubang di bagian perut. Mayat itu pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Steve memberikan sebuah clipping mengenai wanita yang hilang dari sebuah sekte yang bernama Anna Hansen atau Laura. Menurutnya sekte itu merupakan sebuah sekte pedofil dan Laura sendiri merupakan orang yang kabur dari rumah sakit jiwa. Paul berpikir kalau sekte itu yang datang dan membunuh tetangga dari Laura. Paul berniat untuk menemukan David dan membawa kembali ke rumah sakit sebelum dia meninggal. Laura pun sampai di rumah salah satu anggota sekte dahulu yang bernama Nigel. Nigel sendiri sudah tahu siapa Laura yang sebenarnya. Dia menanyakan tentang ayah anak itu, seolah dia memastikan sebuah kebenaran kalau David adalah anak dari setan. Namun, Laura langsung memotong dan mengatakan kalau David belum tahu tentang hal itu. Dia pun menyuruh anaknya untuk mendengarkan musik keras-keras selagi mereka berdua mengobrol.
Kedatangan Laura adalah untuk mencari Jimmy, anggota sekte yang lainnya. Sayangnya, Jimmy yang dia cari terlibat narkoba dan sekarang dia berada di sebuah tempat yang tersembunyi. Paul sendiri pun mendatangi rumah sakit jiwa guna mencari info tentang masa lalu Laura. Sayangnya, dokter yang menangani Laura sudah pensiun sejak lama. Paul sendiri pun pergi mencari ke rumahnya. Di sana, dokter mengatakan kalau Anna Hansen atau Laura merupakan kasus yang sangat rumit. Dia mengalami psikotik akut dan kebenaran yang sebenarnya adalah ayahnya yang telah menjual anaknya sendiri. Paul menanyakan tentang sekte yang dibicarakan oleh Laura. Sayangnya, dokter itu memberitahu kalau Laura tidak pernah berada di sekte dan semua itu hanyalah khayalan semata. Laura sendiri pun pergi ke tempat Jimmy yang sudah ditunjukkan oleh Nagel. Jimmy yang melihat Laura pun terkejut. Dia menanyakan tentang David, anaknya. Ternyata Laura pernah mempunyai anak sebelum David, namun itu meninggal sebelum lahir. Dia pun meminta maaf dan menyesal ketika Laura masuk rumah sakit jiwa dahulu. Dia sendiri tidak diizinkan menjenguk karena dianggap gila. Laura pun mengatakan setelah dia masuk ke rumah sakit jiwa, dirinya tak bisa mengingat apa yang terjadi. Jimmy pun menjelaskan kalau dulu di dalam sekte, Laura dipersiapkan untuk sesuatu. Semua anggota menganggap kalau Laura adalah orang yang spesial dengan dimaksudkan untuk disetubui oleh setan. Laura yang mendengar hal itu pun tak percaya dan mengatakan kalau ayahnya lah yang memperkosanya. Jimmy memberitahu kalau Laura merupakan orang suci dalam sekte, sehingga mereka tak mungkin melakukan hal itu. Dia menjelaskan kalau ritual tersebut dilakukan di kamar Laura. Sayangnya, Laura memilih untuk tidak percaya karena menurutnya kalau dia mengingat semua yang terjadi, maka dia akan terjerumus kembali ke dalam sekte setan dan dia tidak menginginkan hal itu. David tiba-tiba memberitahu kalau dia mengalami kesulitan. Kulitnya sendiri kembali mengeluarkan ruam. Segera, Laura membawa David kembali ke motel. Dia mencoba menenangkan David. Tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka-luka. Dia sangat kelaparan. Itu artinya David menginginkan tumbal manusia agar dirinya menjadi tenang. Laura pun tak mau menuruti hal itu. Dia bersembunyi di kamar mandi, namun ternyata David sudah kejang-kejang. Laura pun berpikir dan mencoba mencari jalan lain. Tiba-tiba ada tetangga motelnya yang sedang menyiksa PSK yang ada. Dia pun berpikir untuk mengorbankan orang itu sebagai makanan David. Dia merayu dan ketika sudah berada di dalam, David segera makan orang itu dan dia pun mulai tenang kembali. Mayat itu pun dibuang di dekat gereja dan kembali Laura menuliskan pesan kalau dia akan datang. Hari berikutnya, Paul dan Steve mendatangi Jimmy. Sayangnya, Jimmy sudah mati mengenaskan di mana salib tertancap di matanya dan ada pesan mirip dengan yang dituliskan oleh Laura. Di dalam motel, Laura merasa senang karena David sudah merasa baikan. Dia sangat bersyukur David terlihat sehat dan dia berjanji kalau mereka akan segera pergi secepatnya dari motel. Namun, sore harinya tubuh David kembali menunjukkan ruam di bagian perut. Paul dan Steve menemukan mayat yang berada di dekat gereja. Kali ini, Steve meyakini kalau Laura yang telah melakukan itu dan bukan anggota sekte pedofil menurutnya. Untuk menenangkan anaknya, Laura pun mengajak David pergi ke pasar malam. Sayangnya, luka David kembali melebar dan muncul di beberapa tempat. Dia pun kembali menginginkan tumbal sebagai makanannya. Tiba-tiba, ada orang yang masuk ke dalam kamar dan Laura segera menembak yang ternyata itu adalah Steve dan 2 orang polisi. Steve yang sekarat pun akhirnya meninggoy setelah lehernya tertembus timah panas. Paul yang mengamati mayat temannya itu mendapatkan telepon dari Laura. Laura meminta maaf dan mengatakan kalau dia tak sengaja membunuh Steve. Dia berniat mengakhiri semua itu di tempat dia memulai. Laura pun pergi ke tempat di mana dulu markas penyembah setan itu berada. Sebuah rumah kosong dan Laura kembali melihat kamar yang selalu ada di mimpinya. Laura kembali ke dalam mobil dan mengambil David. Laura berniat memanggil setan itu dan menyuruhnya untuk menyembuhkan anaknya. Jika setan itu tidak mau, maka dia akan berniat untuk membunuh David. Beberapa kali mantra diucapkan dan akhirnya setan itu muncul. Ketika setan itu mulai mendekati Laura, Paul pun datang bersama dengan beberapa orang polisi. Paul mencoba untuk menenangkan Laura. Laura pun mulai mengerti semua yang terjadi.
setan yang ada di dalam anaknya kembali bangkit ketika pada malam pertama itu. Dia meyakini kalau anggota sekte yang dilihatnya telah memberikan daging manusia kepada David. Paul pun mencoba meyakinkan kalau semua itu tidaklah nyata dan hanya ada di dalam kepalanya saja. Laura tetap berniat untuk membunuh David dan akhirnya dia pun ditembak mati. David yang masih hidup pun dibawa ke rumah sakit. Paul mengatakan kalau dia akan menjaga David mulai sekarang. Tiba-tiba Paul mengiris tangannya dan memberikan sebagian dagingnya kepada David. Ternyata selama ini Paul adalah anggota sekte setan itu. Dia juga membunuh Jimmy karena sepertinya Jimmy tahu cara menghentikan setan itu bangkit dari tubuh David. Dan Paul memberikan David kepada setan, ayah dari David yang sebenarnya. Ya, Paul adalah orang dari sekte itu. Sepertinya dia yang membangkitkan setan yang ada di dalam diri David malam itu. Dia berpura-pura menyelidiki dan berperilaku seolah dia adalah polisi yang baik. Yang terpenting bagi Paul dan sekte adalah David itu sendiri dan bukannya Laura. David kemungkinan akan menjadi sesembahan baru bagi para pemuja setan itu. Terima kasih dan sampai jumpa.